Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 18 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca barusan, kita akan merenungkan dua hal yang sangat penting bagi kita pada kesempatan ini. Yang pertama, tinggi hati mendahului kehancuran. Sikap tinggi hati atau sombong adalah suatu sikap yang pernah atau masih dimiliki hampir setiap kita yang hidup hari-hari ini. Dan biasanya kesombongan itu disebabkan oleh karena harta, oleh karena jabatan, status sosial, kepintaran, dan lain sebagainya yang dimiliki dalam kehidupan setiap kita. Kenapa tinggi hati atau kesombongan menjadi awal kehancuran kehidupan seseorang? Karena hal ini menjadi kekejian bagi Tuhan. Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Perhatikan baik, setiap kita yang sombong, setiap kita yang tinggi hati, merupakan kekejian di mata Tuhan. Dan ada hukuman yang akan segera melanda kita, dan kehancuran segera mengikuti kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita tanggalkan kesombongan kita tanggalkan tinggi hati kita, dan kita hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang kita akan renungkan pada kesempatan ini adalah kerendahan hati mendahului kehormatan. Sikap rendah hati ini harus dimiliki oleh setiap kita, orang yang percaya, karena hal ini menjadi ciri kekristenan kehidupan setiap kita. Mengapa kita harus rendah hati? Karena Tuhan sudah memberikan teladan bagi setiap kita. Tuhan Yesus yang berkuasa baik di bumi maupun di surga, rela datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, hidup menderita, bahkan mati di kayu salib. Dan ini merupakan suatu teladan dari Tuhan Yesus bagi setiap kita orang yang percaya untuk diteladanin. Oleh karena itu mari kita meneladanin contoh yang diberikan oleh Tuhan ini bagi setiap kita. Apa akibatnya ketika kita hidup dalam rendah hati? Yang pertama, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Lukas 14 ayat 11 berkata, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Hal yang kedua, kita akan dikasihi oleh Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 34, firman Tuhan berkata, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Hal yang ketiga, kita selalu dalam bimbingan Tuhan. Mazmur 25 ayat 9 berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Marilah kita merendahkan hati kita hidup dalam kerendahan hati. Karena ini merupakan teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang harus kita teladanin, dan akibatnya kita akan ditinggikan oleh Tuhan, kita akan dikasihi Tuhan, kita akan selalu dalam bimbingan Tuhan, dan kehormatan akan mengikuti setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.